Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang kami hormati sahabat Cikijang, kantor Kementerian Agama Kota Bogor, jamaah yang berbahagia. Yang pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah dan juga kemudahan di setiap langkah dan kewajiban kita. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang tidak terlepas dari ikhtiar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, berbicara ibadah kurban, ini kita berbicara satu momentum di mana hal ini sudah diawali dengan tonggak pelaksanaan ibadah kurban yang kita sama-sama mengenal Nabi Allah wa Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam serta Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala inni ara fil manam ya bunayya inni ara fil manam qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran yang amat sangat jelas kepada kita sekalian tentang sejarah dari pelaksanaan ibadah kurban. Di sini kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai kekasih Allah yang syarat akan cobaan dan juga diberikan ujian yang begitu besar, mulai dari beliau mencari Tuhan, yang kedua beliau mendapatkan karunia anak dengan waktu yang cukup panjang, yang kemudian doa beliau dalam surah Saffat tadi, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah pada kami putra dan putri yang soleh. Nah, setelah berproses panjang sehingga Allah karuniakan seorang anak yang baik, seorang anak yang tumbuh, yakni Nabi Allah Ismail kecil saat itu. Setelah itu ujian Nabi Ibrahim tidak berhenti. Lalu kemudian Allah menguji kepadanya dengan didasari atau diawali dengan 2 malam bermimpi berturut-turut, sehingga di sini juga Nabi Ibrahim diberikan satu ujian yang cukup berat untuk kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan proses penyembelihan kepada putranya yang amat sangat disayanginya. Dalam firman-Nya Allah nyatakan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Setelah waktu beranjak Nabi Ibrahim dan proses Nabi Ismail sudah menuju kepada bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, maka disitulah Allah memberikan ilamah atau memberikan tanda-tanda untuk kemudian Ibrahim melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim memanggil Ismail kecil saat itu dan berproses berdialog. Inilah cikal seorang ayah melakukan komunikasi dengan anaknya. Saat itu Nabi Ibrahim bertanya, Ananda, aku bermimpi bahwa aku diminta oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Disinilah proses bagaimana dialog antara anak dan ayah ini berjalan. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari contoh yang terbaik buat kita bagi seorang tua, untuk kemudian setiap keputusan yang kita lakukan seyogianya kita laksanakan komunikasi kepada putra-putri kita. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibrahim, Ismail kecil saat itu karena memang sudah
menjadi salah satu cikal untuk kemudian Allah angkat derajatnya dengan beberapa tanda-tanda tadi. Ismail kecil saat itu tidak gentar sekalipun. Maka Ismail kecil saat itu langsung menyampaikan, qala ya abati fa'al, wahai ayahanda, ketika ini perintah yang diberikan oleh Allah, maka lakukanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku termasuk golongan hamba Allah yang bersabar. Inilah sebuah filosofis atau mungkin ada satu pesan moral buat kita semua. Dengan keteguhan iman, kecintaan hanya kepada Allah Rabbul Izzati, apapun tidak akan pernah bisa menghalangi. Dan itu semuanya bagian dari sebuah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, berbicara kurban ini dari kata qurba ya qurbu kurbanan, maka berupaya seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari Ibrahim dan Ismail, ini adalah momentum di mana dua orang yang amat sangat terkasih melakukan satu ikhtiar, satu usaha, yang itu semuanya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita yang sedang berproses di dunia ini, yang Allah berikan kesempatan, kemudahan, kelancaran, rezeki yang luas, sebagaimana juga tadi Allah berikan dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah kita tunaikan sholat, tegakkan sholat, dan berkurbanlah di hari nahar. Maka di sini ya sebagaimana juga yang disampaikan dalam beberapa ayat Allah dan mungkin juga hadis Rasul, la yanalullah luhumaha wala dimauha walakin Allah yanaluha taqwa minkum. Allah tidak akan menerima darahnya atau dagingnya, tapi yang Allah terima itu adalah kecintaan kita pada Allah, yakni takwa kita. Nah, dengan mengalirnya darah ini, mudah-mudahan juga dengan sendiri atau dengan secara tidak langsung, Allah juga gugurkan dosa-dosa kita dan diterima kita, takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudaraku yang berkesempatan diberikan kemudahan rezeki yang luas, mari sama-sama kita tunaikan ibadah kurban ini. Dan mudah-mudahan dengan wasilah ibadah kurban, Allah senantiasa memberikan kita kekuatan spirit untuk melakukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian yang tidak terlepaskan untuk melakukan revitalisasi kehidupan di masa mendatang. Mudah-mudahan ibadah kurban ini bisa menjadi penguat wasilah untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi